Kelompok milisi Yaman Houthi meluncurkan rudal jelajah anti kapal di Laut Merah pada Selasa 12 Desember. Akibat tembakan rudal tersebut, sebuah kapal tanker kimia asal Norwegia terbakar. Serangan ini terjadi setelah kelompok Houthi meremehkan Amerika Serikat yang akan membentuk satuan tugas maritim untuk mengusir kelompok tersebut yang menargetkan kapal-kapal Israel. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan peluncuran rudal jelajah oleh Houthi terhadap kapal tanker Stindal, tepatnya di Bab al-Mandeb di Laut Merah sekitar pukul 21 waktu setempat. Tembakan rudal memicu kebakaran dan kerusakan, tetapi tidak ada korban jiwa. Awak kapal yang berjumlah 22 orang dari India semuanya selamat dan tidak ada yang terluka. Sementara itu, dalam rekaman video yang beredar memperlihatkan sebuah kapal terbakar. Kebakaran dahsyat diikuti dengan suara ledakan. Setelah insiden tersebut, kapal tanker bermuatan minyak itu menuju ke pelabuhan yang lebih aman. Belum jelas apakah Stindal mempunyai hubungan dengan Israel atau berlayar menuju pelabuhan Israel. CENTCOM menyatakan bahwa tidak ada kapal Amerika Serikat di sekitar pada saat serangan terjadi. Namun kapal destroyer Angkatan Laut Amerika Serikat USS Mason ada di sana dan memberikan bantuan. Sebelumnya pada Sabtu 8 Desember, Muhammad Ali Al-Houthi, anggota Dewan Politik tertinggi Houthi, mengatakan ancaman untuk membentuk koalisi di Laut Merah untuk melawan Yaman tidak ada nilainya. Houthi juga menolak tegas rencana Amerika Serikat membentuk satuan tugas maritim di Laut Merah. Ia mengatakan tindakan seperti itu akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara terang-terangan menyatakan dirinya seorang Zionis. Joe Biden juga menegaskan kembali atas dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang melawan kelompok militan Hamas. Demikian disampaikan Joe Biden dalam memperingati Hari Raya Hanukkah Yahudi di Gedung Putih pada Senin 11 Desember 2023. Dalam pidatonya di hadapan 800 orang, Joe Biden menyerukan pembebasan sandera yang ditahan Hamas di jalur Gaza. Ia juga menegaskan kembali dukungannya terhadap Israel dan mengutuk kebangkitan antisemitisme di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Joe Biden berjanji Amerika Serikat akan terus memberikan bantuan militer kepada Israel sampai Hamas tersingkirkan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Israel harus berhati-hati. Diketahui Joe Biden sebenarnya bukan seorang Yahudi. Pemimpin Amerika Serikat tersebut merupakan keturunan Katolik Irlandia. Namun sejak lama Joe Biden disebut menunjukkan ketertarikannya kepada Israel. Pernyataan "saya Zionis" disebut juga bukan pertama kali ini dilontarkan oleh Joe Biden. Joe Biden disebut menjadi salah satu sahabat Israel terkemuka dalam politik Amerika Serikat. Seorang mantan pejabat Amerika Serikat menyebut kesadaran Biden terhadap penganiayaan kepada orang Yahudi dan insiden antisemitisme tertinggi di Amerika Serikat tahun lalu mungkin menjadi alasan Joe Biden berpihak kepada Israel. Amerika Serikat menegaskan kembali atas dukungannya terhadap Israel dalam perang melawan kelompok militan Hamas Palestina. Pernyataan ini disampaikan Joe Biden saat memperingati Hari Hanukkah Yahudi di Gedung Putih pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan terus memasok senjata kepada militer Israel. Amerika Serikat akan terus memasok senjata ke IDF sampai benar-benar terbebas dari kelompok militan Palestina Hamas. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat tersebut juga menegaskan bahwa Washington akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Amerika Serikat disebut akan terus memimpin dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina yang tidak bersalah. Ia menekankan bahwa Israel juga harus melindungi kehidupan sipil Palestina. Lebih jauh, Joe Biden menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya antisemitisme di Amerika Serikat dan di seluruh dunia dalam konteks konflik Israel-Palestina. Bahkan ia menyebut lonjakan antisemitisme ini memuakan. Ditambahkannya bahwa Amerika Serikat tidak akan mengabaikan masalah tersebut. Rudal jelajah Houthi Yaman menghantam kapal kargo milik Norwegia di Laut Merah pada Selasa 12 Desember 2023 pagi hari. Hantaman rudal tersebut mengakibatkan kapal terbakar dan rusak. Meski demikian, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam insiden tersebut.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan bahwa ada setidaknya 22 awak kapal tanker Stinda. Seluruh awak kapal tersebut merupakan orang dari India. Semuanya dinyatakan selamat dan tidak ada yang terluka. Laporan ini juga dikonfirmasi oleh pemilik kapal asal Norwegia, Mowinkel Chemical Tankers. Setelah kejadian, kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat bergegas mendatangi lokasi kejadian dan memberikan bantuan. Kini kapal tanker kimia tersebut menuju ke pelabuhan yang lebih aman. Serangan tersebut merupakan eskalasi terbaru dari kelompok Houthi Yaman yang semakin sering menargetkan kapal-kapal di lepas pantai dengan rudal dan serangan pesawat tak berawak. Kapal perang Amerika Serikat yang berpatroli di Laut Merah telah beberapa kali menembak jatuh rudal dan drone Houthi sejak kelompok tersebut memulai serangan untuk menunjukkan dukungan terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Israel mengaku memang memiliki bom fosfor putih buatan Amerika Serikat. Meski demikian, militer Israel menyangkal menggunakan amunisi fosfor putih tersebut dalam serangannya. Adapun pernyataan IDF ini membantah laporan yang menyebut Israel menggunakan fosfor putih dalam serangan di Lebanon pada Senin 11 Desember 2023. Pasukan pertahanan Israel menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan bom fosfor putih baik dalam perangnya di jalur Gaza maupun perbatasan Lebanon. Sebelumnya diberitakan pasukan Israel diduga menembakkan amunisi fosfor putih dalam serangan di Lebanon. Dugaan ini muncul setelah ditemukan 3 pecahan peluru artileri 155 mm di Lebanon Selatan. Padahal penggunaan fosfor putih dilarang karena dapat membahayakan warga sipil. Menurut laporan Washington Post, Israel menembaki Lebanon Selatan menggunakan fosfor putih pada Oktober lalu. Serangan ini melukai sedikitnya 9 warga sipil dan sejumlah bangunan rusak. Dari temuan pecahan peluru, bom fosfor itu ternyata diproduksi oleh Amerika Serikat pada 1992. Menurut Amnesty International, temuan ini sudah jelas-jelas membuktikan bahwa Israel melakukan kejahatan perang. Militer Israel terungkap berbohong kepada pengikutnya di saluran Telegramnya. Upaya ini dilakukan untuk menyebarkan propaganda dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza. Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa tentara Israel telah menyesatkan publik. Laporan tersebut mengatakan bahwa IDF mengoperasikan saluran bernama 71 Perawan Tanpa Sensor. Di dalam saluran tersebut, IDF mengunggah gambar-gambar yang diduga merupakan anggota Hamas yang tewas dalam pertempuran sengit di jalur Gaza. Saluran tersebut dibuat 2 hari setelah serangan 7 Oktober 2023. Media Israel mengatakan IDF mengunggah konten eksklusif dari jalur Gaza. Bahkan mereka juga mendorong 5.300 pengikutnya untuk menyebarkan gambar dan video yang menunjukkan kehancuran daerah kantong tersebut. Seperti di salah satu postingan yang dibuat pada 14 Oktober, video yang dibagikan memperlihatkan kendaraan Israel berulang kali menabrak mayat. Tentara Israel membantah mereka mengoperasikan saluran tersebut. Namun seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa tentara Israel bertanggung jawab atas pengoperasian saluran tersebut. Pasukan koalisi internasional anti-ISIS yang berada di pangkalan militer Irak dan Suriah menjadi sasaran serangan kelompok perlawanan. Pesawat tak berawak dan roket menargetkan 2 pangkalan militer tersebut pada Senin 11 Desember. Seorang pejabat militer Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kedua serangan udara tersebut diklaim milik perlawanan Islam di Irak. Serangan pesawat tak berawak menargetkan pangkalan udara Ain al-Asad di Irak Barat. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Sementara di timur laut Suriah, beberapa roket ditembakkan ke sebuah pangkalan di wilayah Al-Shadadi. Kelompok-kelompok pro-Iran ini dengan keras menentang dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang melawan Hamas di jalur Gaza. Amerika Serikat memimpin koalisi internasional memerangi jihadis di Irak dan negara tetangga Suriah. Pasukan koalisi tersebut berulang kali mendapat serangan dalam beberapa pekan terakhir. Washington telah mencatat setidaknya 92 serangan di Irak dan Suriah sejak 17 Oktober atau 10 hari setelah perang antara Israel dan Hamas pecah.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengomentari langkah Amerika Serikat dalam konflik di Timur Tengah. Ia mengatakan perusahaan senjata besar Amerika telah menjual senjata senilai 32 miliar dolar dalam 2 bulan. Hal ini menggambarkan penjualan senjata tersebut untuk membunuh warga Palestina di jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan Maduro dalam sebuah wawancara televisi pada Selasa 12 Desember 2023. Presiden Venezuela menyebut operasi darat Israel di jalur Gaza sebagai perang dagang yang berdarah dan kejam yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Ia bahkan menggambarkan ini sebagai bentuk barbarisme. Maduro menambahkan bahwa kejahatan genosida yang dilakukan Israel mengingat akan kejahatan keji yang dilakukan Adolf Hitler, pemimpin Nazi. Lebih jauh, Maduro menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kejahatan Israel yang mengerikan. Sebelumnya, pada 21 November lalu, Maduro mengatakan bahwa kejahatan pendudukan Israel terhadap Palestina melampaui Holocaust, di mana jutaan orang Yahudi dimusnahkan di kamp konsentrasi oleh Nazi Jerman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.